Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafianda Fafarezi, NPM 21030110068. Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur ar-Rasyidin. Pendahuluan. Fokus kali ini terletak pada pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur ar-Rasyidin. Kajian kali ini meliputi pemikiran ekonomi Islam masa Abu Bakar, masa Umar bin Khattab, masa Utsman bin Affan, masa Ali bin Abi Thalib, dan analisanya. Yang pertama, kebijakan ekonomi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam bidang perekonomian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, pada awal masa pemerintahannya dihadapkan pada kondisi dalam negeri di mana terdapat banyak para pembangkang yang menolak membayar zakat. Selama masa kekhalifannya, Abu Bakar As-Siddiq menerapkan beberapa kebijakan umum dalam bidang perekonomian, antara lain: A. Menetapkan praktek akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. B. Memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. C. Melakukan pengelolaan dan penghitungan zakat secara akurat dan teliti. D. Melakukan pendistribusian secara langsung. E. Tidak menjadikan ahli badar atau orang-orang yang berjihad pada perang Badar sebagai pejabat negara. F. Tidak mengistimewakan ahli badar. G. Mengelola barang tambang atau rikas sehingga menjadi sumber pendapatan negara. H. Pengembangan dan pengangkatan penanggung-jawaban Bait al-Mal. I. Menetapkan gaji para pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing-masing. J. Tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah jizyah. Maka pada masanya, jizyah dapat berupa emas, perhiasan, kambing, onta, atau benda-benda lainnya. Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Khalifah Abu Bakar melakukan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ia sangat memperhatikan akurasi penghitungan zakat. Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Bait al-Mal dan langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab. Periode kekhalifahan Umar benar-benar merupakan abad keemasan Islam. Dalam salah satu kebijakan yang membanggakan dalam Umar radhiyallahu anha, menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan secara langsung diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Khalifah Umar bin Khattab juga menerapkan beberapa kebijakan ekonomi lainnya, seperti yang pertama, kepemilikan tanah. Khalifah Umar memutuskan tanah-tanah tersebut diperlakukan sebagai fai dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus di masa mendatang. Dalam memperlakukan tanah-tanah taklukan, Khalifah Umar bin Khattab tidak membagi-bagikan kepada kaum muslimin, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat membayar haraj dan jizyah. Yang kedua, zakat. Pada masa Rasulullah SAW, jumlah kuda masih sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin karena digunakan untuk kepentingan pribadi dan jihad. Karena zakat dibebankan kepada barang-barang produktivitas, maka kuda yang dimiliki kaum muslimin pada waktu itu tidak dikenakan zakat. Terus, usr. Khalifah Umar bin Khattab menerapkan pajak usr kepada para pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam. Usr dibebankan kepada suatu barang yang hanya sekali dalam setahun. Pos pengumpulan usr berada di berbagai tempat yang berbeda-beda, termasuk di ibu kota. D. Sedekah dari non-muslim. Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Taglib. Bani Taglib merupakan suku Arab yang gigih dalam peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, namun mereka menginginkan membayar sedekah. Kaum muslimin sepakat bahwa yang didapat dari Bani Taglib tidak untuk dibelanjakan seperti halnya haraj karena sedekah merupakan pengganti pajak. Lalu ada mata uang. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, bobot mata uang dinar seragam,
yaitu sama dengan 1 miskal atau 100 grain barley. Sedangkan bobot dirham tidak seragam dan karenanya menimbulkan kebingungan masyarakat. Atas dasar itu, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 kirot atau 70 grain barley. Dengan demikian, rasio antara 1 dirham dengan 1 miskal adalah 7/10. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anha wafat pada hari keempat pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah setelah memimpin kaum muslimin selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anha berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Siprus, Tunisia. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariyah. Pada 6 tahun pertama masa kekhalifahan Utsman bin Affan melakukan penataan baru, yaitu yang pertama, pembangunan perairan, B. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, C. Pembangunan gedung pengadilan untuk penegakan hukum, D. Kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasil mengalami peningkatan dibanding pada masa Umar, yaitu dari 9 juta dirham menjadi 50 juta dirham. Utsman meninggal dunia karena terbunuh oleh para utusan dari Kufah, Basrah, dan Mesir karena menginginkan Utsman memecat para gubernurnya yang notabene adalah kerabat sendiri. Wafat pada 82 tahun pada bulan Zulhijjah, kekhalifahannya berlangsung selama 12 tahun kurang 12 hari. Selanjutnya yang terakhir, kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib. Secara utuh konsep pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha tercermin pada suratnya kepada pemilik Astar bin Harits dengan poin-poin penting antara lain sebagai berikut. A. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada di Baitul Mal berbeda dengan Umar yang menyisihkan cadangan. B. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan. C. Adanya kebijakan pengetataan anggaran. D. Pencatatan mata uang atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan uang dinar dari Romawi dan Persia. Ali termasuk khalifah yang mempunyai konsep yang jelas terhadap pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Sekian dari saya, sekiranya ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.